Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abi Teh Rijal, Abi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini, memulai pekan ini sepertinya
Ini menarik karena baru saja diluncurkan Perpres 104 dan menjadi kehebohan yang luar biasa. Di banyak WA grup yang saya ikuti, terutama yang berisi teman-teman dari kepala desa, ini banyak yang gundah, andilau, antara dilema dan kalau tingkat dewa. Jadi kita masih menunggu PMK-nya akan seperti apa. Alhamdulillah malam minggu kemarin sudah hadir juga Direktur untuk yang dana desa dari Kementerian Keuangan, dan semoga minggu ini diluncurkan PMK-nya dan kemudian menjadi lebih gamblang sebenarnya seperti apa, walaupun mungkin sudah ada gambaran dari pertemuan kemarin. Dan pagi ini Kapus Datin yang punya acara ini menginisiasi untuk menyampaikan bagaimana memanfaatkan Perpres 104 ini menjadi menarik. Dan pesan saya mungkin ke teman-teman, tidak perlu berpolemik antara kemudian TPP mempermasalahkan Kades, Pemdes dan seterusnya, atau mengolok-olok. Ya, nggak perlu seperti itu. Masing-masing punya agendanya. Tidak ada yang paling tidak ada orang yang paling benar di muka bumi ini, karena Tuhan aja kadang juga dipersalahkan gitu kan. Jadi jalankan sesuai pandangan kita dan tidak perlu kita memancing komentar-komentar yang kemudian akan menambah runcing atau memperkeruh suasana. Kira-kira itu tambahannya. Apa yang saya bisa berikan antaran untuk pagi ini. Gus Iwan, selamat pagi Gus. Menarik ini Gus. Mungkin ada update dan juga sekaligus bisa memberikan langsung ke materi. Silakan Gus Iwan. Terima kasih Gus. Dari awal sudah ada kata-kata bijak gitu. Jangan sampai karena asap-asap kerusuhan sudah mulai nampak ini. Iya, makanya memang perlu kembali ke tujuannya yang utama tetap untuk menyejahterakan warga desa. Sebetulnya kalau dalam ilmu sosial itu kondisi-kondisi seperti sekarang ini itu adalah kondisi pengujian hipotesis. Jadi kita akan lebih masuk ke posisi yang mana gitu. Kalau di di Kementerian Desa misalnya pada hari Jumat kemarin gitu, Jumat malam itu kembali menguatkan posisi. Jadi Gus Halim menguatkan posisi, pengujinya sebetulnya sederhana. Apakah menguntungkan bagi warga desa atau tidak? Sebetulnya intinya begitu. Nah, tapi kita yang menarik itu adalah di malam minggu itu Pak Aris dari Kementerian Keuangan itu memberikan informasi ya. Dan beliau salah satu yang representatif untuk menyampaikan hal ini ya. Kenapa? Karena memang selama ini yang dari hari ke hari ya, itu menyusun siapa yang dana desanya berapa, yang mengolahnya itu Pak Aris itu. Jadi syukurlah waktu malam minggu kemarin Pak Aris menyampaikan secara detail di situ. Dan nanti kenapa pagi ini kita itu karena info dari Pak Aris antara lain bahwa 2002 itu jumlah dana desa per desa itu langsung ditentukan PMK atau yang sangat penting sebetulnya. Jadi salah satu yang sudah disadari yang membuat lama ya dana desa itu cair itu adalah menunggu
SK Bupati tentang rincian pengalokasian dana desa untuk tiap desa. Biasanya dana desa itu di dalam PMK-nya itu lampirannya adalah jumlah dana desa per kabupaten, sehingga kemudian diperlukan SK Bupati untuk masuk ke masing-masing rekening desa. Jadi itu, dan itu tidak sepenuhnya cepat. Ada yang paling cepat itu di tanggal 29 Januari. Itu paling cepat dana desa masuk ke rekening kas desa. Tapi yang paling lambat itu sampai bulan Juli itu dan ada juga yang Agustus dana desa baru masuk ke rekening kas desa untuk tahapan pertama. Jadi kalau tahun depan ini nanti kita lihat PMK-nya langsung muncul berapa dana desa per desa, itu akan memotong banyak sekali. Dan artinya lagi bahwa desa itu harus lebih siap lagi nih, kerabat desa, karena begitu dana itu sudah tidak lewat SK itu, maka kalau kita lihat kondisi per tahun ini itu ketika bentuknya earmark yang tahun ini itu adalah 8% COVID gitu, maka pemerintah daerah itu tinggal tagging, jadi tinggal mengklik oke, dan kemudian dana itu tersalur ke rekening kas desa. Nah, bayangkan bahwa tahun ini taggingnya itu 8% COVID, sehingga banyak terjadi di tahun ini itu desa di rekeningnya itu sudah ada dana untuk COVID, padahal itu belum sampai mengajukan di dalam melalui pemerintah daerah. Jadi bisa langsung perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan Presiden 104 2021, karena itu adalah bentuknya nama lain dari earmark, tentukan minimal sekian. Nah, begitu itu menjadi earmark, maka bisa langsung masuk dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, dan jumlahnya bisa sangat banyak. Begitu desa itu dianggap siap oleh pemerintah daerah. Jadi ini satu kecepatan yang akan, kalau tidak siap-siap itu kemudian penggunaannya menjadi macam-macam. Jadi ada yang menasihati dulu di antara peneliti kemiskinan, itu ada yang menasihati bahwa warga itu perlu siap-siap seandainya kemudian jatuh miskin. Tapi orang miskin juga atau warga juga harus siap-siap seandainya kemudian banyak rezeki, banyak harta tiba-tiba ada, banyak sumber daya tiba-tiba masuk, begitu harus siap-siap kaya juga. Kalau tidak, nanti penggunaan dari dana itu kemudian menjadi tidak efektif. Nah, berkaitan dengan itu, kita melihat posisi pada hari ini, terutama dengan adanya peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Jadi dalam peraturan tersebut, paling tidak kita bisa melihat beberapa hal yang kemarin paling tidak seminggu terakhir inilah, di seminggu terakhir ini banyak diperbincangkan
mengenai Peraturan Presiden 104/2021. Nah, ada beberapa hal yang kalau kita ikuti berbagai tahapan SDG desa itu sebetulnya sudah berupaya memberitahu, ya, sebetulnya memberitahu tujuannya supaya siap-siap, sebetulnya seperti itu. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Aris bahwa setiap tahun yang kita tahu setiap tanggal 15, 16 Agustus itu ada pidato Presiden, dan salah satu bagiannya ketika menyampaikan ke DPR itu adalah pidato tentang APBN untuk tahun berikutnya. Jadi, dan itu yang kemudian ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN. Salah satu dari setiap undang APBN yang ada setiap tahun ini, jadi ini mirip di peraturan Menteri Desa tentang prioritas dan tiap tahun. Tiap tahun pun ada undang-undang APBN, dan hal di dalam undang-undang APBN itu selalu ada untuk dirinci di dalam peraturan Presiden. Makanya setiap tahun itu juga selalu ada peraturan Presiden yang topiknya sama, yaitu tentang rincian APBN untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi ini satu hal yang selalu ada setiap tahun. Nah, di dalam hal itu Gus Halim sudah sejak tahun lalu itu menyampaikan, kalau kita lihat clipping-clipping berita, itu menyampaikan bahwa jangan lupa selalu diingat bahwa implementasi dari dana desa ya, itu adalah melalui APBN. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014 yang salah satunya diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, di situ tertera topiknya itu ya, tentangnya itu dana desa yang bersumber dari APBN. Jadi ditegaskan di sana kenapa ada istilah bersumber dari APBN, karena begitu APBN itu kemudian punya konsekuensi sebagai bagian dari keuangan negara yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Nah, karena itu memang seperti disampaikan Pak Aris ya, bahwa Perpres itu selalu ada setiap tahun, dan dana desa itu adalah bagian dari APBN. Jadi kalau kita lihat Perpres 100 misalnya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun sekarang ada tambahannya pengaturan dana otsus, dana keistimewaan gitu, tapi selalu di dalamnya semua anggaran yang dikeluarkan melalui APBN itu masuk di dalam Perpres tentang rincian APBN. Dan kemudian khusus untuk 2 tahun ini ya, sampai tahun 2022 ini nanti, itu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengenai pandemi COVID yang tercakup sampai nasional. Jadi sudah sering kita dengar undang-undang ini, dan sering undang-undang ini jadi jawaban ketika desa-desa itu menanyakan, kami tidak ada COVID di sini, tidak ada warga yang terkena COVID. Kenapa kami harus menganggarkan COVID? Jadi itu basisnya adalah Undang-Undang 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID itu adalah bencana non-alam yang terjadi di seluruh Indonesia. Yang terjadi di seluruh Indonesia. Makanya kemudian pada tahun 2020 itu disebutkan dari Menteri Desa nomor 8 tahun 2020
yang di situ ada desa tanggap COVID, kemudian ada relawan desa lawan COVID, di mana desa khusus untuk COVID, khusus untuk COVID. Jadi undang-undang itu pernah dipraktekkan dan untuk desa, misalnya kemudian ketika desa menganggarkan untuk COVID itu, dan di tahun 2021 itu anggaran untuk COVID kemudian dibuat menjadi earmark. Ya. Jadi kalau tahun 2021 dan kemudian dikuatkan melalui revisi Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa nomor 6 2020 itu sifatnya adalah desa menganggarkan. Di 2021 melalui PMK di bulan-bulan awal ya, Februari itu disebutkan bahwa ini tidak lagi sesuai yang ada sesuai anggaran di desa, tapi memang sudah di earmark menjadi 8% dari dana desa. Nah, mengapa menjadi 8% dari dana desa? Kita ketahui bahwa tadi 2020 itu ada perubahan yang signifikan tentang penggunaan dana desa. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 2 2020 tadinya adalah Perpu 1 2020 itu di dasar di dalam pemanfaatan dana desa, yaitu pemanfaatan dana desa untuk pandemi COVID-19. Jadi sudah mulai merasakan penggunaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu. Nah, kalau kita lihat di situ, kemudian mengapa menjadi 8%? 8%-nya sebetulnya diperoleh dari penggunaan untuk COVID-19. Jadi hampir 4 triliun. Kemudian dilihat bahwa sampai di akhir di bulan Januari itu sampai mendekati 7%. 6, sekian persen dari dana desa 2020. Karena sebagian dari data itu munculnya sampai pada pertengahan Februari. Nah, ketika sampai pada pertengahan Februari itu diketahui angka 6,8%, kemudian dikhawatirkan ada tambahan karena pada bulan Februari itu ada tanda-tanda peningkatan COVID. Sebetulnya desa sudah mulai merasakan adanya penderita COVID itu di akhir tahun 2020. Makanya kemudian naik menjadi angka 8%. Jadi angka 8% itu sebetulnya munculnya itu juga dari data yang terkumpul dari desa-desa. Jadi ketika itu kemudian digunakan sampai mendekati 7% dan kemudian ada tambahan COVID di awal 2020, maka kemudian angka yang moderat adalah di 8%. Dan ini dikhawatirkan ada kecenderungan penurunan. Khawatirnya kalau sampai ada seperti itu, maka kemudian menjadi earmark. Jadi begitulah sejarah dari 8%. Nah, angka 40% itu berasal dari mana? Juga dari data-data yang ada di desa. Ya. Jadi angka 40% itu juga muncul dari data-data yang ada di desa. Kalau kita lihat sampai akhir tahun 2020 itu
kalau dilihat di situ, itu pada bulan pertama itu angkanya sampai 8 juta KPM. Angka itulah yang kemudian menjadi pertimbangan berbagai kementerian dan lembaga bahwa di desa sepertinya ini angka ini belum selesai. Di akhir Desember itu angkanya mencapai 5 juta KPM. Jadi 5,2 juta KPM. Ini di akhir Desember angkanya seperti itu. Tapi di awal, di bulan pertama, itu angkanya sampai 8 juta. Nah, 8 juta inilah kemudian ini ada juta ya. Tapi ketika ternyata banyak pihak yang ikut warga miskin di desa, kemudian BLT dana desa. Maaf, internetnya kepotong, Gus. Jadi ketika ada 8 juta kali 300.000 kali 12 bulan, maka muncullah angka 42%. Muncullah angka 42%. Nah, di tahun 2021, itu kenapa munculnya kemudian menjadi angka 5 juta, ya, 5 juta. Kalau kita lihat di tahun ini, tahun lalu paling tinggi di 8 juta. Tahun ini ternyata menurut yang tersalurkan dananya itu 5,6 juta. Kalau dari pendamping itu terkumpul angka 5,3 juta. Mungkin ada 300.000 yang belum dilaporkan pendamping atau memang tidak tersalur, ya, jadi masuk ke rekening kas desa tapi tidak tersalur. Jadi angka 5 juta ini, 5,3 atau 5,6 juta, ini sudah menjadi perkiraan akhir ketika Desember 2020. Hanya memang yang masih perlu dijawab adalah dari 8 juta turun menjadi 5 juta ini kenapa? Kementerian Desa sudah memberikan data BNM Baedres sesuai yang diperintahkan dalam salah satu rapat terbatas gitu ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Dan kemudian Kementerian Sosial sudah langsung mengecek supaya data-data BLT dana desa itu bisa dialihkan ke dalam DTKS, kemudian menjadi BST di Kementerian Sosial. Hasilnya adalah ternyata yang cocok NIK itu 1,3 juta menurut Kementerian Sosial. Dan memang di BLT ada kalanya tanpa NIK tetap bisa mendapatkan. Kenapa tidak cocok NIK? Ada beberapa hal. Memang NIK-nya, cara menuliskannya salah sehingga tidak sesuai. Kemudian namanya, seringkali namanya itu adalah yang tidak sama dengan nama. Jadi seperti itu. Totalnya kemudian 1,3 juta. Masih ada pertanyaan yang serat. Beberapa desa menyampaikan bahwa ini karena mereka sudah masuk menjadi pekerja di BUMDes sehingga tidak miskin lagi. Nah, angka-angka seperti itu kemudian dicek dengan berbagai
hal yang lain. Apakah benar bahwa mereka kemudian semakin turun kemiskinannya? Ada dua hal yang dicek. Yang pertama memang mengecek secara keseluruhan. Jadi mengecek dari tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kita ketahui bahwa seluruh dana desa itu diminta untuk dikerjakan secara swakelola dan terutama melalui padat karya. Tapi kenyataannya itu pengangguran di desa tetap naik, ya, tetap naik. Kemudian yang berikutnya yang tentang BLT, maka dicek bahwa kemiskinan di desa pun tetap naik. Mengapa BLT, jumlah penerima BLT turun sementara kemiskinan masih tetap naik. Jadi itu yang kemudian pandangan bahwa turun dari 8 juta menjadi 6 juta jangan-jangan masih belum efektif gitu. Karena tandanya kemiskinan naik. Meskipun tetap saja tingkat efektivitasnya itu terbaca lebih efektif dari perkotaan karena kenaikan pengangguran ya dan kenaikan kemiskinan itu lebih tinggi di kota daripada lajunya ya, lebih tinggi di kota daripada di desa. Kita lihat di sini dari 6,29 ke 8,98. Itu naiknya pengangguran di kota. Di desa 3,92 naik cuman sampai dalam hal kemiskinan. Ini kalau kita lihat tahun 2019 ke 2020 itu masih sempat menurun. Masih sempat menurun. Di kota sudah naik. Dari 2020 ke 2020 semakin turun, kemiskinan sedikit naiknya itu naiknya lebih curam ya. Artinya kemudian memang angka program perlindungan sosial BLT dana desa, angka itu muncul di 8 juta tadi. Plus karena sekarang ini menjadi di top up di bulan Desember, ada kebijakan top up di bulan Desember. Ini memberikan pemahaman bahwa tahun depan kalau angkanya tetap 5,6 juta KPM yang perlu menerima itu, dan kenyataannya di bulan Desember ini semakin turun lagi, semakin turun lagi. Tapi kita harus ingat ya, semakin turun lagi itu di bulan November itu tim dari staf khusus Presiden, tim dari Setwapres, tim dari Kementerian Keuangan, ini tim dari Direktorat Jenderal, Pak Dirjennya, Direkturnya itu turun ke lapangan, turun ke desa. Ya. Ada beberapa hal yang mereka dapatkan. Yang pertama, desa memang punya kuesioner SDGs desa, tapi desa-desa itu belum mengetahui, belum mendapatkan daftar warga miskin di desa hasil dari SDGs desa. Memang di bulan November kemarin desa belum bisa mendownload langsung. Kemudian diketahui bahwa ternyata tim dari KSP juga menemukan di Karawang misal berhak mendapatkan BLT itu jauh lebih tim-tim ini, baik pejabatnya sendiri maupun staf-stafnya itu ketika ke desa mendapatkan hal seperti itu. Tentu saja karena bentuknya kasus gitu, maka olahannya itu tidak bisa langsung detail angka ya, tapi harus sifatnya kualitatif. Sepenuhnya atau tidak ya, kualitatif selalu seperti itu. Makanya ke depan
desa sebetulnya sudah nanti beberapa hari lagi ini seluruh desa itu sudah bisa mendownload warga miskin ekstrim, miskin dan tidak miskin. Sekarang yang sudah bisa mendownload ada 15 juta warga yang bisa di-download untuk melihat posisinya miskin ekstrim, miskin atau tidak miskin. Nah, itu yang bisa jadi bahan untuk melihat BLT supaya lebih tepat lagi dan jumlahnya berapa. Jadi itu akan memberikan kemudahan bagi desa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena Kementerian Sosial sudah menyampaikan langsung akan menggunakan 40% terbawah warga, tidak lagi ada desil 1, 2, 3, 4. Artinya yang bisa dan paling cocok untuk melihat kemiskinan saat ini dari hasil olahan SDG desa. Nah, di kebijakan sebelumnya itu ada 25%, 30, 35% maksimal. Kenapa disebut maksimal? Karena ada harapan bahwa desa mungkin melakukan gotong royong untuk menangani warga miskin. Dan itu sudah ada buktinya. Itu sudah ada buktinya desa melakukan itu. Jadi untuk memberikan peluang desa untuk mandiri seperti itu. Kemudian tentu saja tadi banyak kasus yang ditemukan di bulan November itu memberikan kekhawatiran kalau sampai terjadi ada yang membutuhkan tapi belum dapat. Jadi seperti itu, maka kemudian muncullah kata minimal ini. Karena sebetulnya yang kemudian setelah 5,6 juta kemudian ada kebutuhan untuk top up yang sudah dijalankan di bulan Desember ini. Nah, tahun lalu ketika lebih dari 35% itu perlu mengajukan surat kepada bupati supaya bupati membolehkan dana desa digunakan lebih dari 35% untuk BLT. Nah, kalau seperti ini, maka ini kebalikannya justru. Kalau sampai kurang dari 40%, maka tentu saja akan memerlukan justifikasi dari pemerintah daerah bahwa desa itu memang miskinnya itu kurang dari 40%. Ya, seperti itu. Kemudian angka 20% untuk ketahanan pangan dan kemudian hewani, itu perlu diingat bahwa pengalaman yang selama ini muncul, kenapa sampai muncul angka hewani? Salah satu yang ingin dikejar adalah peningkatan kualitas dari masyarakat. Sebetulnya seperti program-program yang berkaitan dengan nabati dan hewani itu kalau tidak terorganisir itu kemudian menjadi hilang, atau kadang-kadang istilahnya dari diberi sapi keluarnya jadinya akhirnya menjadi kambing karena sering dijual secara pribadi-pribadi. Jadi program ketahanan pangan dan hewani ini praktis ini adalah program pemberdayaan. Jadi tidak bisa dilihat sebagai program bantuan sosial. Bantuan sosialnya itu hanya pada BLT dana desa. Begitu sampai ke 2 dan kemudian yang 8% pun sebetulnya itu adalah bagian dari pemberdayaan sejak surat edaran nomor 8 Pan Desa Lawan COVID. Jadi memang kan itu adalah naik pemberdayaan, kemudian bisa dianggarkan operasional bukan honornya. Ya benar, karena memang itu bagian dari upaya gotong royong atau kemandirian di desa. Nah, kita ingat bahwa memang salah satu
yang berkurang selama dana desa ini dikucurkan adalah PADES. Jadi kita tahu pada beberapa kegiatan, beberapa episode edisi desa itu PADES sudah turun, tidak hanya persentase, karena pasti turun kalau persentasenya dengan adanya dana desa, tapi juga dari nilai absolut, angkanya, rupiahnya, itu juga turun dari sekitar 4 triliun lebih menjadi hanya tinggal 3 triliun lebih. Jadi ada PADES yang justru turun. Ya. Karena itu kita lihat bahwa posisi saat ini peluang tertinggi PADES itu sebetulnya dari BUMDes ya, dan BUMDesma. Ya. Makanya Kementerian Desa sudah sejak tahun ini, sebetulnya sejak pertengahan tahun, sudah mulai melihat peternakan, desa peternakan terpadu berkelanjutan. Ini nama yang akhirnya muncul di bulan November, tapi sebetulnya upaya-upayanya sudah dimulai di bulan Juli. Gitu. Nah ini adalah basis yang membutuhkan, kalau kita sudah pernah diskusikan dalam beberapa episode edisi desa, ini tentu saja akan terpadu berkelanjutan ini luas gitu. Kalau untuk BUMDes, apalagi untuk BUMDesma. Tapi kita ingat bahwa tahun lalu bulan Juli, ketika menjelang bulan Juli itu, ketika menjelang tahun lalu itu adaptasi atau waktu itu disebut normal baru desa, itu juga PKTD sudah diluaskan, ada PKTD ekonomi produktif. PKTD ekonomi produktif itu artinya menggunakan dana PKTD melalui BUMDes, baik untuk memberikan semacam kredit ya kepada warga desa yang menjadi peternak atau menjadi petani, atau bersama-sama dengan warga tersebut membangun usaha. Jadi itu yang kemudian waktu tahun lalu, contohnya ada di Wonogiri waktu itu, kemudian ada di Buleleng, Desa Tembok waktu itu. Ya, itu adalah upaya-upaya awal. Jadi ada PKTD bahwa Perpres yang nomor 2 yang 20% untuk ketahanan pangan dan ketahanan pangan hewani ya, itu harus terorganisir. Tidak bisa langsung diberikan misalnya dari rekening kas desa, diberikan seperti bansos seperti itu, tidak, tapi ini adalah bagian dari proses pemberdayaan. Karena itu Kementerian Desa mengeluarkan panduan tentang desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi di dalam, kalau pendamping di dalam daily report pendamping desa bisa mendownloadnya dan kemudian menyampaikan kepada desa-desa dampingannya. Nah, di samping itu dalam beberapa hari ke depan ya, itu juga pasti ini sedang digodok mengenai versi yang lebih detail untuk memanfaatkan BUMDes dan BUMDes bersama untuk ketahanan pangan ya, dan untuk ketahanan pangan hewani. Jadi memang benar ada aspek-aspek yang sifatnya infrastruktur, tapi semuanya perlu sistematis. Makanya sebetulnya yang saat ini pilihan dengan melihat pengalaman dan data yang ada, itu pilihan yang paling efektif dan efisien adalah dikelola melalui BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi ini bagian dari, kalau kita lihat kemarin, bagian dari pemanfaatan dana desa sesuai dengan Perpres nomor 104 tahun 2021 ini. Jadi kita kembali lagi yang 20%. Nah, yang 8% ini tetap perlu karena basis dari
angka masih berjalan karena pandemi COVID ini belum sepenuhnya selesai. Belum sepenuhnya selesai. Jadi makanya memang 8% tetap diperlukan. Satu, dan nomor 3 yang 40% perlindungan sosial BLT, dan nomor 3 yang 8% untuk COVID itu adalah bagian dari dana desa untuk bencana dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Yang kita tahu tadi bahwa ada perubahan yang sangat besar dalam struktur anggaran, tidak hanya dana desa, tapi juga APBN. Jadi struktur anggaran pemerintah, fiskal nasional sampai fiskal desa, itu memang ada perubahan yang sangat berarti. Mengapa demikian? Karena memang ada kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sadari seperti itu, dan kemudian cara penggunaannya seperti biasa, ya, seperti biasa, bahwa yang namanya dana desa untuk pandemi COVID itu tentu saja membutuhkan pertama relawan yang menggunakan operasional, menggunakan kegiatan-kegiatan itu, yang melaksanakan kegiatan. Yang kalau kita lihat laporan dari DRP itu sebetulnya masih banyak kegiatan yang belum masuk di dalam konsep laporan di kementerian. Misalnya contohnya ada yang langsung membersihkan waktu menjelang Idul Adha, membersihkan masjid dan musola, kemudian ada tambahan desinfektan untuk sekitar pinggir-pinggir jalan. Nah itu. Jadi nah, satu hal juga yang menarik adalah bahwa ketika penanganan kemiskinan itu melalui berbagai program pemberdayaan, kan 1% kemiskinan itu banyak ya, sebenarnya semakin mahal. Hitungannya itu jika dana kemiskinan itu melewati berbagai program tidak langsung kepada warga miskin, itu membutuhkan biaya, terakhir itu di 2014 itu ada hitungannya, itu sampai 400 juta untuk menangani satu warga miskin. Jadi kalau kita hitung anggaran dikeluarkan untuk kemiskinan tahun ini dan berkurang berapa orang miskin di tahun depan, itu ternyata nilainya satu orang miskin hitungannya itu secara program membutuhkan 400 juta. Padahal kenyataannya yang diterima orang miskin itu di masa lalu adalah sekitar 100.000 per keluarga per orang. Jadi itu kemudian memberikan gambaran bahwa itu dijalankan langsung akan jauh lebih efektif. Dan sejak tahun 2014 penguatan argumen bahwa itu bentuknya menjadi seperti itu, dan lebih efektif. Dan yang kedua juga sebagian kecil dari warga miskin yang sekarang disebut kelompok 1 atau golongan 1 itu istilah beliau ajak bersama-sama oleh masyarakat. Yang bisa disampaikan, jadi yang pertama yang Perpres 104 yang tadi 40% pertama untuk BLT dana desa. Angka-angka itu
munculnya seperti yang kita lihat tadi, munculnya demikian ya. Kemudian berarti ke depan kalau tetap 5,6 juta KPM, maka pasti akan ada top up pada bulan-bulan tertentu, jadinya begitu. Dan yang perlu juga dilihat bahwa untuk tahun depan desa bisa langsung menggunakan basis SDG desa untuk melihat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dengan demikian akan memudahkan desa untuk mengecek mana saja atau berapa yang akan digunakan untuk nomor 1. Untuk nomor 2 yang 20% itu Kementerian Desa sudah menyampaikan peluang desa peternakan terpadu berkelanjutan. Kalau kita lihat isinya yang ada di dalamnya, maka itu adalah pola memperbaiki pengorganisasian ketahanan pangan hewani. Karena selama ini ada yang bagus, ada yang tidak, tapi kalau yang gagal itu adalah sudut pandang itu sebagai bantuan sosial. Padahal ini adalah bagian dari kerja pemberdayaan. Ya. Jadi bukan bantuan sosial, tapi kerja pemberdayaan. Kemudian yang 8% COVID itu juga ditunjukkan bahwa belum selesai COVID pada saat ini, sehingga memang masih perlu penanganan resiko seperti itu. Dan perubahan dana desa untuk penanganan resiko itu sudah berlangsung dari tahun 2020. Jadi struktur dana desanya memang sudah berubah. Dan dengan seperti itu pada pidato desa Gus Halim 15 Januari 2020 itu ditunjukkan bahwa memang akhirnya persentase dana desa untuk warga desa itu menjadi jauh lebih tinggi, daripada di Gus Halim di Sumatera Barat pada hari Sabtu kemarin menyampaikan bahwa ini memang patokannya dana desa. Begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Oke, terima kasih Gus Ivan. Jadi beberapa yang kita bisa cermati dari penjelasan adalah memang ada perubahan kebijakan ini. Satu menyangkut penempatan atau besaran tiap desa yang dari dana desa dulu itu diatur oleh Pemda, tapi sepertinya tahun ini dari Kementerian Keuangan sudah langsung mengatur besaran dana desa ke masing-masing desa. Mungkin itu yang saya tangkap, karena memang di lampiran Perpres sudah ada angka besarnya tiap kabupaten, itu sudah ada. Berarti kemungkinan ketika PMK nanti turun, maka akan ada langsung ke masing-masing desa. Kemudian yang kedua tentang 40% itu asal-usulnya dari mana tadi sudah dijelaskan, tapi yang menarik yang perlu kita tunggu adalah kalau Gus Ivan tadi menyampaikan kalau memang desa itu kurang dari 40% kelompok penerima manfaat KPM, maka kemudian itu perlu penegasan dari Bupati, artinya menyatakan bahwa memang desa ini yang KPM-nya tidak memenuhi untuk bisa sampai 40%. Itu penangkapan saya, artinya ini semacam diskresi atau semacam tidak mengikuti aturan karena kondisi lapangan. Jadi sama seperti polisi melawan arus atau
menyeberang lampu merah dan seterusnya itu diskresi, nggak bisa kemudian itu ditilang karena dia melanggar lampu merah, atau kita melanggar lampu merah tapi karena diperintah oleh polisi, itu nggak mungkin ditilang. Nah, mungkin ini yang perlu dipahami oleh kepala desa dan juga oleh kepala daerah, karena memang kalau memang ada ruang untuk itu, kebingungan teman-teman untuk mengalokasikan minimal 40% ini bisa terselesaikan. Kemudian yang 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, ini dipahami bukan dalam konteks bantuan sosial masyarakat, artinya dibantukan ke kelompok tani untuk beli pakan, atau dibantukan ke petani dalam bentuk bibit, atau dibantukan petani untuk ongkos angkut, bukan itu, tetapi lebih pada bagaimana berkegiatan produktif. Saya menangkapnya ini menjadi ruang untuk kemudian 20% ini ya bisa aja menjadi dana penyertaan desa untuk badan usaha milik desa di bidang pertanian atau di bidang peternakan. Jadi malah lebih gampang lagi, tinggal ada tim yang profesional menangani badan usaha milik desa, ya udah sertakan aja 20%. Yang kalau kata 20% itu dari 1.200.000.000 ya sertakan aja di badan usaha milik desa bersama yang bergerak di bidang peternakan berkelanjutan, 200 juta udah selesai pertanggungjawaban dari desa, juga jadi lebih gampang karena itu menjadi penyertaan, tetapi programnya dari program ketahanan pangan dan hewani. Itu penerimaan saya. Kemudian yang 8% memang ini masih standar yang dulu, jadi dinamikanya teman-teman sudah lebih paham. 8% belanja buat apa dan seterusnya, walaupun kadang-kadang terus akhirnya ya belanja yang kadang nggak terlalu penting juga kan. Hand sanitizer dipasang di semua pintu masuk kelas sekolah, semua ini dan seterusnya. Jadi ya memang dijadikan belanja untuk alat-alat kesehatan gitu. Ini mungkin ini bagian dari ruang untuk teman-teman kesehatan untuk bisa berbisnis tetap berjalan, ya bisa saja. Tapi yang jelas ini menurut saya bagian menarik yang kita perlu melihat ada bagian-bagian yang apa yang bisa dikerjakan dengan ruang-ruang fiskal yang memang sudah ada earmark-nya. Memang ini agak menyusahkan, jangankan desa, di tingkat pusat pun itu ketika diwajibkan minimal untuk pendidikan 20%, itu sudah jadi amanat undang-undang. Itu juga pemerintah juga belum sampai beberapa tahun belum bisa melakukan itu. Kemudian dana desa itu 10% top up juga menurut catatan saya sampai hari ini belum pernah benar-benar dipenuhi 10% dari dana transfer daerah. Jadi ada bagian-bagian yang memang ketika bicara earmark ini memang cukup menyulitkan, dan kalau saya secara pribadi saya sangat paham bagian-bagian itu. Oke, tapi kembali lagi bahwa mari kita saling menghormati dengan tugas dan peran kita masing-masing. Jadi teman-teman pendamping tidak perlu menyalahkan kepala desa yang sekarang mungkin sedang berjuang dalam asumsinya, karena teman-teman kepala desa juga tidak pernah mempermasalahkan kinerja dari teman-teman pendamping juga. Jadi saling menghormati di jalan tujuan kita sama, tetapi kalau kemudian kita berpikir untuk saling mempermasalahkan, ya sama seperti di jalan pasti akan banyak terjadi kecelakaan ketika masing-masing tidak saling menjaga. Kira-kira seperti itu. Mari sama-sama kita menjaga semangat kita untuk memuliakan desa-desa di Indonesia dengan cara kita masing-masing dan cara kita saling menghormati
perbedaan pendapat. Karena apapun beda pendapat, beda pandangan itu memang sudah jadi bagian dari kehidupan dan bagian yang kemudian akan memperkaya khasanah kita menjadi lebih paham atas apa yang sedang terjadi. Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi terkait 40 dan 20 tadi. Oke. Ya, benar. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi terima kasih. Ujungnya untuk pemberdayaan Gus memang. Oke, siap. Kita berharap TV Desa nanti juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi media mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan, karena kemarin kita sudah sempat berbincang juga dengan Mas Aris. Semoga semakin memperkaya khasanah pemahaman teman-teman tentang kebijakan-kebijakan dan kemudian membuat kita menjadi semakin lebih dewasa melihat segala permasalahan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris. Golobes Kundul Baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia, tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah, dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Ini harus kita tuntaskan. Jadi,
Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.